Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Selamat malam saya sampaikan pada seluruh mahasantri Ma'had Al-Jamiyah YN Tulungagung, mahasantri mukim dimanapun Anda berada, yang saya cintai, yang saya banggakan, juga kepada seluruh musyrifah Ma'had Al-Jamiyah YN Tulungagung yang tanpa lelah senantiasa terus berkhidmah demi dan untuk kemajuan Ma'had Al-Jamiyah YN Tulungagung, juga untuk alma mater tercinta yakni YN Tulungagung Kampus Dakwah dan Peradaban yang senantiasa saya cintai, saya banggakan, juga seluruh para pemirsa yang mengikuti kajian kitab Arba'in Nawawi melalui akun channel resmi Ma'had Al-Jamiyah YN Tulungagung, yakni Ma'had 1 yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab kita, kitab Arba'in Nawawiyah. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah, menjadi amal yang manfaat, barokah fi dunya wa dunya wal akhirah. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah kepangkuan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Mengawali ngaji kita malam hari ini, kita hadiah Fatihah dulu kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, ulama-ulama kita, salafus sholih, guru-guru kita, khususnya juga muallif hadal kitab yakni Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, juga seluruh santri-santri kita. Semoga diberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk mengambil ilmu, manfaat, barokah dari apa yang akan kita pelajari bersama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafuna sholih wa nakhussu muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani jami'i talamidina sya'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, lan dawuhe Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nadharallahu, rupane dawuh nadharallahu, nadhara ningali sapa Allah Gusti Allah imro'an ing wong suwiji, sami akan ngrungu sapa imro'an maqalati ing maqalah ingsun utawa ucapan ingsun. Fawa'aha, mongko ngreksa sapa imro'an ing maqalati. Fa'addaha, mongko nekaken sapa imro'an ing maqalati kama sami'aha, kaya oleh ngrungu sapa imro'an ing maqalati. Meskipun di dalam mengumpulkan hadis-hadis ini tadi, sebelum pembahasan ini, beliau Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan sebuah hadis yang derajatnya itu dhaif, meskipun diriwayatkan dari banyak jalur, namun bukan berarti beliau i'timadnya atau sandarannya, hujjahnya itu adalah menggunakan hadis dhaif tersebut, tidak, tetapi sandaran hadisnya adalah tetap hadis yang sahih, ya, hadisnya adalah hadis yang sahih. Itu yang digunakan
oleh beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Termasuk di antara hadis sahih yang menjadi sandaran beliau itu adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Nadharallahu imro'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu akan melihat seseorang yang mendengarkan makalah, hadis, ucapan, ya, atau mendengarkan sesuatu yang bersumber dari baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia menjaganya, menghafalnya, menunaikannya, melaksanakannya sebagaimana dia mendengarnya, maka orang-orang tersebut akan dilihat oleh Allah, dipirsani karo Gusti Allah dengan pandangan cinta, dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan rahmah kepada orang-orang yang mau untuk mendengar, kemudian mengamalkan, menjaga hadis-hadis dari baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya hadis ini yang menjadi pegangan dari beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Tsumma minal ulama'i, monggo nulis saking pira-pira wong alim, man jama'a rupani dawuh man jama'a, manutai sapani wong iku jama'a ngumpulaken sapa man al-arba'ina ing 40 fi usulid-din ing dalem pokoke agama. Oh sebentar, ada kekeliruan. Tsumma minal ulama'i, mongko nuli iku setengah saking para ulama, ya. Jadi itu tadi, ini bukan kaul tapi pendapat. Summa minal ulama mongko nuli iku setengah saking ulama, manutawi wong jamaah kang ngumpulaken sapa man al arba'ina ing 40 hadis, maksudnya fi usulid dini ing dalam pokoke agama. Wa ba'dhum tawi setengahe ulama iku fil furu'i ngumpulaken ing dalam piro-piro cabangi agama, maksudnya hadis yang nerangi masalah cabangi agama. Wa ba'dhum tawi setengahe ulama iku fil jihadi, tetep ing dalam ngumpulaken hadis kang mertelaaken jihad. Wa ba'dhum tawi setengahe ulama iku fi zuhdi, tetep ing dalem ngumpulaken hadis kang mertelaaken zuhud. Wa ba'dhum tawi setengah nas setengah ulama iku fil adabi, tetep ing dalem mertelaaken, ing tetep ing dalem ngumpulaken hadis kang mertelaaken tata krama. Wa ba'dhum tawi setengah ulama iku fil khutabi, tetep ing dalem tetep ing dalem ngumpulaken piro-piro hadis kang mertelaaken khutbah. Wa makulluha utai sekabehane mazkur, maksudnya mazkur wi arba'in fi usuliddin wa ila akhir niku iku maqasidu piro-piro sejo sholihatun kang bagus apa maqasid. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah an qasidiha saking wong kang nejo kabeh ing maqasid sholihah. Wa qad ra'aitu lan teman-teman ningali sapa ingsun jam'a arba'ina ing ngumpulaken 40 ahamma ing luweh wigati min hadza saking iki al arba'ina fi usuliddin ila akhir kullihi ya sekabiani hadza. Wa ya utawi arba'in ahamma min hadza kullihi iku arba'una 40 apane hadisan hadise mustamilatan kang mengku apa arba'una hadisan, mustamilatan kang mengku apa hadisan, ngono wae, mustamilatan kang mengku apa hadisan ala jami'i dzalika ing atase
sekabehane mengkono-mengkono madkur niku maksude usuluddin furu jihad ila akhir. Wa kullu hadisin utawi saben-saben hadis minha saking arbaun iku qaidatun qaidah azimatun kang agung apa qaidah min qawaidid kang saking pira-pira qaidahe agama. Qad wasafau kang teman-teman nyifati ing hadis sapa ulama pira-pira wong alim bi anna madarul islami kelawan temen setuhune hubungane agama Islam iku alaihi tetep ing atase hadis au huwa utawi hadis iku nisful islami separone agama Islam au thuluthuhu utawa sepertelone agama Islam au nahwu dzalika utawa sepadane nisful Islam au thuluthuhu. Suma altazimu mongko nuli netepi sapa ingsun fi hadhil arba'ina ing dalem iki 40 au takuna utawa ana apa hadis iku sahihatan sahih wa mu'dhamu halan agung-agungi arba'in utawa okeh arba'in iku fi sahihil Bukhari tetap ing dalam kitab sahih lorone Imam Bukhari wa Muslimin lan Imam Muslim. Thumma minal ulama iman jama'al arba'ina fi usuluddin, kemudian menurut keterangan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab ini, sebagian di antara para ulama itu ada yang mengumpulkan 40 hadis yang itu menjelaskan mengenai masalah usuluddin. Sebagian yang lain ada yang mengumpulkan 40 hadis yang menjelaskan masalah cabang-cabang agama, cabang-cabang keimanan dan sebagainya. Sebagian lain ada juga yang mengumpulkan hadis-hadis 40 itu yang berkenaan dengan jihad, berjuang di jalan Allah. Ada juga yang mengumpulkan 40 hadis yang menerangkan mengenai masalah zuhud, sengit dunya. Jadi orang itu jangan terlalu mencintai dunia secara berlebihan. Sebaliknya, seseorang itu sebaiknya senantiasa berorientasi pada kehidupan di akhirat kelak. Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Ada yang mengumpulkan itu. Ada juga yang mengumpulkan 40 hadis, tetapi itu dalam masalah adab, sopan santun, tata krama. Ada sebagian yang lain juga ada lagi yang mengumpulkan di dalam masalah apa, khutbah Nabi. Ada yang mengumpulkan di situ. Nah, wa kulluha maqasidu sholihatun, semua itu bagus, semua itu baik, dan semoga saja Allah kemudian meridhai usaha upaya yang mereka lakukan untuk itu semua. Semoga diridhai oleh Allah. Tetapi waqad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadza kullihi. Musannaf kitab ini yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau melihat ada sesuatu yang lebih penting lagi dibanding itu, dibanding semua itu. Tentunya ukurannya itu ya pendapat dari beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jangan lantas kemudian dibanding-bandingkan secara ini, enggak. Tetapi ini menurut pendapat beliau ada hal yang lebih penting lagi, yaitu mengumpulkan 40 hadis yang itu memuat semua itu, memuat segala sesuatu yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Nah, setiap hadis-hadis tersebut itu merupakan kaidah yang agung, kaidah yang besar di dalam agama Islam, kaidah-kaidah agama Islam. Waqad wasafahul ulama bi anna madarul Islam alaihi aw huwa nisful Islam. Bahkan ada para ulama-ulama itu menyebut bahwa hubungannya agama Islam, perputaran ajaran Islam itu ya seputar 40 hadis tersebut.
Atau ada juga yang menyebutkan bahwa 40 hadis tersebut nisful Islam, itu adalah separuhnya agama Islam. Jadi seluruh kaidah-kaidah yang ada di dalam agama Islam itu semuanya termuat di dalam 40 hadis yang nanti akan disampaikan oleh atau yang akan kita bahas berikutnya itu. Atau ada juga yang mengatakan thuluthahu, sepertiganya. Ada juga yang mengatakan demikian. Kemudian setelah itu tsumma altazim fi hadhil arba'in, beliau kemudian menetapkan 40 hadis ini yang semua hadis-hadis tersebut merupakan hadis sahih yang sebagian besarnya diambil dari hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kitab Bukhari dan Muslim itu merupakan kitab induk di dalam hadis yang dianggap paling sahih di antara kitab-kitab hadis yang lainnya. Wa dzkuruan nuturaken sapa ingsun ing arba'in mahfufatal asanidi, halih den buang piro-piro sanate, liazula supaya gampang apa khidduhan reksa ahadis utawa arba'in, wa ya'umulan sumramba opal intifa'u ngalap manfaat biha kelawan arba'in, insya Allah mengersaakan sopa Allah Gusti Allah Ta'ala maha luhur sopa Allah. Tuma'u bi'uha mengkonuli ngenut ngureni sopa ingsun ing arba'in bibabin kelawan bab suwi, bibabin kelawan bab suwiji fi dhabti khafi al-fadhiha, kang tetep ing dalem planggerani samari piro-piro lafate arba'in. Wayang bagilan sayukjo, wayang bagilan sayukjo likuli rohibin kedui saben-saben wong kang demen fil akhirat yang dalam akhirat, opo ayarifa yang tawruh sopo kulli rohibin hadhil ahaditha ing iki piro-piro hadis, lima krono berkoro istamalat kang mengku opo hadhil arba'in hadis 40 iku mau alaihi ing atasima bayani minal muhimmati nyatani saking piro-piro perkara kang penting, wahtawat lan mengku opo arba'in alaihi ing atasima minatan bihi nyatani saking ngilingaken, minatan bihi nyatani saking ngilingaken ala jami'i ta'ati ing atase sekabehane piro-piro ketaatan, wadzalika utai mengkono-mengkono mazkur iku dzahirun pertelo liman keduwene wong tadabbarahu kang angen-angen sapa man ing dzalik, wa Allah lan iku tetep ing atase Gusti Allah iktimati utawi tetanggenan ingsun, wa ilaihi lan iku tetep maring wa ilaihi lan iku tetep maring Allah tafwidhi utawi pasrah ingsun, wastinati lan sesendenan ingsun, walahu lan iku tetep kedue Gusti Allah alhamdu utawi sekabehane puji petang perkara, wa nikmatu lan kenikmatan bihi iku tetep kelawan Gusti Allah, bihi iku tetep kelawan Gusti Allah at-taufiqu utawi pitulung, wal ismatulan pangreksa, wal ismatulan pangreksa. Wadhkuruha madhufatal asani, kemudian Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa beliau menyajikan hadis-hadis 40 tersebut di dalam kitab ini dengan membuang
sanad-sanadnya. Mengapa demikian? Supaya lebih mudah untuk menghafalkannya dan juga mengambil manfaat dari hadis-hadis tersebut, insya Allah. Jadi orang belajar hadis, kalau kita harus menghafalkan beserta dengan sanad-sanadnya. Jadi mulai sanad yang pertama sampai yang terakhir harus kita hafalkan matanya. Berikut kemudian perawi hadisnya, itu berat, sulit. Jangankan itu, kita menghafal matanya aja kadang-kadang itu juga merasa kesulitan, apalagi ketika kita harus menghafal sanad-sanadnya secara keseluruhan sampai kepada baginda agung Rasulullah. Tentu itu akan sangat sulit. Belum selesai itu mungkin kita sudah kehabisan kesempatan untuk memanfaatkannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh sebab itulah beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ketika menuturkan hadis-hadis arba'in ini, beliau menghilangkan, membuang syarat-syaratnya. Bukan berarti kemudian beliau menganggap bahwa itu tidak penting, oh bukan, tetapi lebih supaya umat yang membacanya itu lebih mudah, lebih gampang untuk menghafal dan juga untuk mengambil manfaat darinya, insya Allah ta'ala. Kemudian suma'ud bi'inha bibabin fi dhabti khafi al-fadhiha. Kemudian beliau juga menyajikan lagi satu bab yang itu menjelaskan mengenai batasan dari sesuatu yang samar, rahasia dari lafaz-lafaz yang ada di situ. Wa yanbaghi likulli raghibin, maka sebaiknya bagi orang-orang yang mencintai kehidupan akhirat, mencintai kehidupan yang kekal abadi besok ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengetahui hadis-hadis tersebut, karena hadis-hadis tersebut memuat hal-hal yang sangat penting, ya, memuat hal-hal yang sangat penting, juga memuat peringatan-peringatan kepada umat manusia untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika zahirun. Nah, itu semuanya nyata bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau berpikir tentang hadis-hadis tersebut, juga mau untuk mempelajarinya secara serius, secara benar-benar. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita kembali, kita bersandar, kita menyerahkan segala urusan. Seluruh kenikmatan, pujian itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa hidup karena kenikmatan yang diberikan Allah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan, kita mohon dijaga dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman, santri Ma'had Al-Jami'ah, juga musyrifah, seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, untuk malam hari ini cukup. Kita teruskan di kesempatan yang akan datang, mudah-mudahan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.